Bapak Ibu sekalian, untuk mengabadikan acara hari ini, dengan hormat kami minta kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing untuk sesi foto bersama. Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Ibu. Yaitu coaching klinik, penulisan buku ajar, monograf, dan buku teks yang akan dipandu oleh Bapak Abdurrahim dari Intrans Publishing selaku narasumber. Sebelum memulai coaching klinik, perkenankan saya untuk membacakan riwayat hidup beliau secara singkat. Bapak Abdurrahim memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 dan sedang menempuh program Magister Ilmu Filsafat atau Filsafat Sistematis di STFT Widya Sasana Malang. Beliau sekarang merupakan senior editor dan kepala unit keredaksian Intrans Publishing sejak bulan Januari 2020. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menjadi narasumber sekaligus pemandu coaching klinik pada hari ini. Kepada Bapak Abdurrahim, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Raisa Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Kaprodi, Kepala Departemen ya, Fakultas Ilmu FKIP ULM, kemudian Bapak Sekretaris dan teman-teman panitia serta seluruh Bapak Ibu dosen yang hari ini bisa bersilaturahim dengan saya untuk pertama kalinya dan kedua kalinya dengan Intran setelah pada sesi sebelumnya bersama Direktur kami Pak Lutfi J. Kurniawan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita nyantai saja, tidak seperti seminar, ya. Kalau kayak seminar itu capek, tiap hari zoomnya capek. Saya ini sudah tiap Jumat kita zoom coaching klinik aja, memang jatah saya hari Jumat kayaknya Jumat sore. Saya tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin hanya beberapa poin saja yang bisa dijadikan acuan. Secara teknis bisa dijadikan acuan oleh Bapak Ibu sekalian dalam melakukan atau dalam menyiapkan naskah yang bisa di-submit atau dikirimkan ke redaksi penerbit. Konteksnya karena kerjasamanya dengan Intran, maka tentu redaksi Intran Publishing, dan apa yang akan saya sampaikan adalah standar-standar yang harus dipenuhi, kira-kira begitu, Pak, pada setiap naskah yang akan dikirimkan ke redaksi kami. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin jika diperkenankan saya boleh share PowerPoint materinya atau bagaimana? Mungkin atau tidak? Oke, sudah, ampun. Oh iya Pak, sudah bisa Pak? Sudah ya? Oke, saya kemarin sudah dikirimi berapa naskah ya? Saya sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 naskah yang masuk ke redaksi kami untuk direview, dan harapannya sebenarnya di sore hari ini itu basis diskusinya adalah, atau basis coaching kliniknya adalah ke-6 naskah itu. Tetapi karena memang informasi yang masuk ke saya adalah ada banyak naskah, dan yang sementara yang masuk baru berapa? Baru 6, sehingga mungkin saya akan diskusi atau menjelaskan secara umum agar Bapak Ibu pulang ke rumah bisa menyiapkan naskahnya dan nanti bisa mengirimkan ulang ke kami. Baik, saya mulai. Sebentar, di mana caranya ini? Nah. Oke. Screen.
Oke, sebentar. Oke, kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Nggih, sudah Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya dalam rangka menemani jenengan sekalian, jenengan sedoyo untuk ngobrol-ngobrol seputar naskah yang baiknya bagaimana dan harus diformat seperti apa agar bisa terbit di penerbit Intran gitu ya. Nah, karena tidak mungkin saya walaupun sudah 8 tahun menjadi editor buku, juga tidak mungkin mengajari Bapak Ibu sekalian dalam konteks publikasi karya ilmiah gitu ya, karena saya yakin Bapak Ibu ini walaupun sama-sama tiap hari ngurusi karya ilmiah, konteksnya saya buku, Bapak Ibu bimbingan skripsi, saya pikir kepekaan mungkin sense terhadap kadar keilmiahan sebuah karya itu Bapak Ibu juga punya pengalaman yang berbeda gitu ya, sehingga saya tidak mungkin kalau bilang transfer of knowledge di sesi sore ini. Makanya saya dari awal sampaikan kita sharing, saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas saya dan pekerjaan saya sehari-hari selama 7 tahun ini, hampir 8 tahun ini, dan kaitannya dengan Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan naskah yang berdasarkan apa yang akan saya sajikan di sore ini. Mungkin saya akan menyampaikan secara cepat 15 menit gitu ya, selebihnya nanti Bapak Ibu bisa yang terutama yang merasa mengirimkan 6 naskah kemarin, silahkan dikonsultasikan saja kaitan best practice-nya terhadap naskah yang sudah kirim ke kami. Baik, nama saya Abdur Rahim. Saya kebetulan diminta menggawangi keredaksian, menentukan naskah masuk, menentukan naskah lolos masuk kriteria atau tidak, terbitnya kapan, mau dikonsep seperti apa dan macam-macamnya gitu ya. Sehingga tugasnya kira-kira itu. Ini agak panjang materinya, saya kategorikan jadi 4. Nanti akan saya kirimkan slide lebih lengkapnya, tapi akan saya mungkin tidak lebih dari 10 slide yang mau saya munculkan. Ini sampun kemarin ya dengan Pak Direktur ya. Intran itu fokusnya di mana, kemudian kegiatan klinik itu. Nah, harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sesi coaching klinik itu sudah kami lakukan selama 3 tahun. Kebetulan di awal pandemi bulan Maret itu kami 1 minggu ada di Medan, Universitas Negeri Medan, USU dan beberapa kampus lain untuk melakukan pendampingan di kampus-kampus yang memang karya ilmiahnya Oke, mohon izin, ini kayaknya adminnya kayaknya. Iya Pak, kayaknya ada yang kesalahan teknis ini di laptopnya. Jadi mohon maaf Bapak, bisa dilanjutkan. Oke, enggak apa-apa, saya lanjutkan. Sekali, ya, Pak. Oke. Kami keliling beberapa kampus karena memang enaknya fisik nih. Kalau online itu saya memang belum maksimal untuk bisa coaching klinik secara online, tapi setidaknya harus saya sampaikan di awal di sesi ini agar nanti ada Bapak Ibu agar bisa lebih kerja keras lagi. Kalau kami di bulan Februari kemarin coaching klinik 2 hari full itu di Jogja bersama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Aspikom ya, Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi, dari 21 peserta 100% dalam waktu 2 hari bisa menyiapkan naskah yang layak terbit. Sehingga kita memang program coaching klinik ini kami sajikan dan kami hadirkan untuk dosen-dosen atau kalangan kampus yang memang sudah punya karya ilmiah apapun bentuknya. Baik, Bapak Ibu, saya langsung pada ini sudah disampaikan oleh Pak Lutfi kemarin, tentang pilar keperbukuan. Suara saya jelas, Ini Pak, jelas sekali. Oke, ini sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, pilar saya mau masuk dari sini. Bapak Ibu sekalian, di redaksi kami, apapun sebenarnya, naskah apapun itu sebenarnya berhak untuk diterbitkan gitu ya. Asal naskah itu tentu sudah selesai ditulis. Kalau masih niatan ditulis, kami sudah
ya, pembicaraan tidak perlu dilanjut gitu ya kalau masih akan ditulis. Tapi kalau sudah ditulis, monggo Bapak Ibu silakan berdiskusi secara terbuka dengan kami terbuka siapapun. Kami menerima naskah yang memang naskah buku yang memang disiapkan untuk terbit, walaupun naskah buku itu misalnya dari kumpulan tulisan, misalnya kayak dari monograf, misalnya dari pengembangan dari diktat atau PowerPoint atau handout gitu nggih. Atau misalnya hasil riset, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, mau laporan penelitian hibah tahunan, maaf di sini hujan. Kemudian atau laporan penelitian profesional, Bapak Ibu misalnya membuat naskah akademik yang kerjasama dengan Pemda setempat misalnya, silakan, itu yang penting ada naskahnya dan itu menjadi otoritas Bapak Ibu, menjadi apa namanya karya Bapak Ibu, silakan bisa dimodifikasi demikian rupa dan diajukan ke kami. Kami tidak menutup, kami tidak mengharuskan semua karya yang masuk di kami itu harus berupa buku ajar ataupun disertasi, tidak. Apapun bentuknya, selama itu sudah siap untuk dikumpulkan, diserahkan, bisa diajukan ke kami.